Jadi memang sahabat BN, sejak awal proses KUHP ini masih dalam RKUHP, pro kontra telah sangat banyak sekali. Gejolak protes atau ketidakpuasan itu tidak saja dialami oleh bangsa kita sendiri, tetapi juga oleh bangsa lain. Dan ini kalau tidak cepat disikapi oleh pemerintah akan berdampak ke berbagai hal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa, lebih khusus lagi kepada pemirsa yang telah melakukan subscribe pada channel ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala beserta seluruh keluarga, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, persoalan RKUHP yang baru memang memunculkan berbagai protes dari berbagai kalangan. Malah kalau kita melihat ke belakang, jauh sebelum RKUHP ini disahkan menjadi KUHP, gelombang protes dari mahasiswa demikian menggelinding dan membesar. Banyak yang dikhawatirkan oleh pendemo bahwa KUHP ini akan memunculkan berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Terutama dulu yang menjadi problema bagi pendemo, terutama yang dari kalangan mahasiswa, persoalan pasal-pasal hinaan. Ini yang membuat kekhawatiran bagi pendemo atau bagi masyarakat, karena dengan diterapkannya nanti pasal penghinaan ini akan bisa mengungkung demokrasi kita. Ini yang dikhawatirkannya dulu. Sebab pasal-pasal seperti itu bisa saja menjadi pasal karet bagi orang-orang yang ingin mendelikkan, yang ingin membawa seseorang yang tidak disenanginya ke pengadilan atau ke bui. Demikian juga kita lihat seperti Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara kondang di negeri ini, juga banyak mengatakan ketidakpuasannya terhadap KUHP ini. Seperti pasal alkohol dan pasal lainnya. Kali ini kita akan melihat betapa mengejutkan kita ketika negara Jerman mempertimbangkan untuk menarik akademisi dan mahasiswanya dari Indonesia setelah disahkannya RKUHP ini menjadi KUHP. Ini lagi-lagi menyangkut juga pasal yang ada di dalam KUHP ini, terkhusus tentang pasal yang mengatur soal zina. Sahabat BN, kita tahu bahwa sebuah undang-undang itu lahir jelaslah gunanya untuk melindungi rakyat, untuk melindungi masyarakat. Karena itu tentu sebuah undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah bersama DPR tentu benar-benar bisa meyakinkan rakyat bahwa undang-undang itu akan melindungi mereka dan akan mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. Kalau sebuah undang-undang akan membuat kisruh kehadirannya, tentu kita prihatin jadinya. Dan malah yang sangat memprihatinkan kita lagi, berpengaruh kepada negara lain. Dan akan sangat menakutkan lagi bagi kita nanti kalau sempat KUHP yang baru disahkan ini membuat para investor dari negara lain merasa ketakutan
Sehingga dia tarik investasinya dari Indonesia ini. Dan yang mau datang ke Indonesia nanti urung dia datang. Ini yang paling kita takutkan. Karena itu mungkin pemerintah atas KUHP yang telah disahkan ini perlu mengambil langkah-langkah jitu agar semua yang kita takutkan tadi, semua yang kita khawatirkan tadi bisa diredam dan bisa berubah menjadi benar-benar rakyat merasa terlindungi oleh KUHP yang baru disahkan ini. Tentu kita prihatin kalau memang undang-undang ini lahirnya atau KUHP ini lahirnya menyelipkan kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat rakyat jadi gelisah ketika sekarang telah disahkan. Contoh, kalau saja KUHP ini lahir ada niat untuk membungkam suara rakyat agar rakyat tidak melakukan kritikan kepada penguasa, tentu ini akan mengecewakan bagi kita semua. Sebab kita telah menyepakati bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Bukan negara otoriter. Bukan pula negara kita ini negara kerajaan. Tapi negara republik. Yang negara republiknya adalah negara republik yang demokrasi. Dengan demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Coba kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan sebuah berita di bawah judul KUHP baru disebut bikin Jerman tarik akademisi. Begini kata Kemendikbud. Berita ini hari Minggu ini 11 Desember 2022. Jakarta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, mendapatkan informasi Jerman bakal menarik akademisinya di Indonesia buntut KUHP disahkan. Kemendikbudristek mengaku belum mendengar tentang informasi itu. Saya belum mendengar informasi tersebut, ujar PLT Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam kepada wartawan Sabtu 10 Desember 2022. Nizam lalu berkomentar mengenai KUHP yang disorot sejumlah pihak, termasuk internasional. Nizam menyebut KUHP untuk melindungi masyarakat. Hemat saya, undang-undang tersebut lahir untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat. Mestinya tidak perlu dirisaukan kalau kita tidak melakukan kesalahan atau kejahatan, ujar Nizam. Sebelumnya, Dede Yusuf menceritakan pengalamannya bertemu dengan delegasi Jerman. Ia menyebut Jerman khawatir dengan aturan KUHP baru yang telah disahkan. Saya kemarin juga menerima delegasi dari Parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka. Akademisi yang bekerja di Indonesia untuk negara lain, ujar Dede kepada wartawan. Dede menyebut 4 hari yang lalu ia menerima kunjungan Ketua Parlemen Pendidikan Jerman. Saat itu, Ketua Parlemen Pendidikan Jerman terang-terangan menyatakan kekhawatirannya soal KUHP baru. Mereka juga bilang kami punya mahasiswa, punya akademisi yang bertugas di sini, tentu mereka tidak nyaman dengan undang-undang ini dan sebagainya. Mungkin kita Jerman akan berpikir untuk memindahkannya ke negara lain. Jelas Dede Yusuf. Sungguh sangat mengkhawatirkan kita kalau memang ini sampai terjadi nanti. Dede tak mempermasalahkan terkait ancaman Jerman itu. Ia menyebut permasalahan dari polemik ini yaitu belum masifnya sosialisasi KUHP. Memang ini yang perlu kelihatannya, sosialisasi perlu dipergencar agar sedikit demi sedikit bisa menghilangkan kekhawatiran rakyat atau publik ataupun internasional terhadap hadirnya KUHP ini. Itu kan hak mereka menarik akademisi. Cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Ini tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi
tutur dede. Pasal zina. Beberapa pasal di KUHP baru menjadi sorotan publik. Salah satunya soal pasangan kumpul kebo dan zina. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru yang dikutip Detik.com Rabu 7 Desember. Lalu, bisakah sembarangan orang menggerebek pasangan kumpul kebo? Jawabnya tidak. Sebab yang bisa mengadukan adalah suami atau istri atau orang tua. Hal itu diatur dalam pasal 412 ayat 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Penjelasan pemerintah soal pasal zina. Pemerintah sendiri sudah memberikan penjelasan soal pasal zina dalam KUHP baru setelah disorot pihak asing. Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli menilai ada yang mengangkat isu dan mengembangkan tafsiran pasal zina ini ke arah ranah privat. Yang berkembang terakhir ini ada mispersepsi terutama yang dari luar. Misalnya tentang extra marital seks di luar nikah itu. Tampaknya pelintirannya terlalu jauh. Saya perlu sampaikan hubungan ekstra marital seks itu adalah delik aduan, kata Yasona di KJRI Jeddah, Rabu 7 bulan 12. Yasona menjelaskan seseorang tak mungkin ditangkap dan diproses hukum dengan pasal zina tanpa adanya laporan. Dia menegaskan pelaporan pun terbatas, hanya pihak keluarga dekat. Contohnya laporan dari suami atau istri. Tidak mungkin polisi langsung nangkap, kecuali aduan. Itu pun dari keluarga terdekat, anak, suami, istri, ucapnya. Jadi memang sahabat BN, sejak awal proses KUHP ini masih dalam RKUHP, pro kontra telah sangat banyak sekali. Dan seperti diungkapkan di awal tadi, demo-demo memang banyak terhadap KUHP ini. Namun, akhirnya RKUHP disahkan menjadi KUHP. Namun tampaknya gejolak protes atau ketidakpuasan itu tidak saja dialami oleh bangsa kita sendiri, tetapi juga oleh bangsa lain. Dan ini kalau tidak cepat disikapi oleh pemerintah akan berdampak ke berbagai hal nanti. Seperti berdampak pada dunia pariwisata kita, karena mungkin saja datang ketakutan dari para turis asing untuk datang ke Indonesia. Bisa juga dampaknya kepada ekonomi, datang ketakutan dari pihak investor asing untuk datang ke Indonesia atau untuk menanamkan modal di Indonesia. Dan bisa jadi dia berpikir untuk menarik investasinya dari Indonesia. Dan selanjutnya memang seperti tadi, persoalan tenaga kerja asing atau warga asing yang ada di Indonesia seperti akademisi dan mahasiswa yang terjadi pada Jerman ini. Namun kita tentu berharap bagaimana pemerintah secepat dan seligat mungkin menyikapi hal ini sehingga KUHP ini tidak sampai berdampak negatif kepada negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.